Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa dengan Suluh Berkah Channel. Kali ini kegiatan bimbingan rohani di Lapas Kelas 2A Sidoarjo dengan mengangkat topik hidup manusia dari diazani kembali diazani. Apakah kita termasuk orang yang selamat atau celaka di akhirat kelak? Bagi Anda yang baru bergabung dengan channel ini, jangan lupa subscribe, like, share, dan komen untuk keberlanjutan dari tali silaturahim kita. Selamat menyimak dan menyaksikan. Alhamdulillah, Alhamdulillahirabbil alamin. Pada pagi hari ini dengan hidayah, ma'unah, dan taufik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hidayah adalah petunjuk, ma'unah adalah pertolongan, taufik adalah bimbingan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita bisa berkumpul di Masjid At-Taqwa. Sekali lagi, bisa berkumpul di Masjid At-Taqwa yang berada di Lapas Kelas 2A Sidoarjo ini. Karena itu, sebagai tanda syukur kita ucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Sebelum saya lanjutkan, saya minta semuanya untuk duduk ke depan ngisi soft, karena nanti kita akan lanjutkan dengan zikir muhasabah untuk melepas seluruh noda dan dosa yang ada di dalam diri kita. Pada kesempatan ini kita akan bermuhasabah, memperhitungkan diri kita. Hasibu qabla an tuhasabu. Hitunglah apa yang telah kalian lakukan sebelum Allah nanti memperhitungkan apapun yang kita perbuat di muka bumi ini. Karena itu Umar bin Khattab dengan hati-hatinya menyampaikan kepada sahabat, hasibu qabla an tuhasabu. Hitunglah, bermuhasabahlah sebelum nanti keadilan Allah betul-betul ditegakkan. Saudara-saudaraku yang seiman dan seagama, kehidupan yang kita jalani ini betul-betul amat sementara. Kita saat lahir, orang tua kita, bapak kita, kakek kita, keluarga kita, ketika kita dilahirkan supaya kita betul-betul hidupnya selamat dunia hingga akhirat, maka bapak kita atau orang tua kita atau yang mewakili orang tua kita untuk mengumandangkan azan di telinga kanan kita dan dilanjutkan dengan iqamah di telinga kiri kita. Artinya ketika kita lahir ditandai dengan diazani. Begitu pula saat kita sudah meninggalkan dunia ini, tubuh sudah membujur kaku menghadap ke kiblat dengan arah kepala utara dan selatan. Kemudian tubuh kita dimiringkan, kita ditidurkan miring ke arah kiblat, dan sebelum kita ditutup dengan tanah yang ada di liang lahat kita pun dikumandangkan azan. Cuma tidak di telinga kanan maupun telinga kiri, tapi azan dikumandangkan di atas kepala kita. Ketika kita lahir, kita pun diiqomati. Ketika kita hendak ditutup dengan tanah, kita pun diiqomai. Cuma beda iqomahnya saat kita lahir adalah qad qamatis shalah. Yang dewasa, orang tua kita, bapak kita, atau orang yang mewakili bapak kita mengazani di telinga kanan dan diiqomai dengan di telinga kiri kita, dan di situ yang lengkap sekaligus kemudian di situ juga ada kalimat qad qamatis shalah. Telah ditegakkanlah sholat, telah ditegakkanlah sholat, tegakkanlah sholat, tegakkanlah sholat. Namun ketika kita sudah meninggal dunia, saat kita membujur kaku utara barat
dan dihadapkan ke kiblat pun diikomai, tapi bukan qad qamatil shalah, qad qamatis shalah, tapi qad qamatil qiyamah, qad qamatil qiyamah. Sungguh kiamat buat kamu telah tegaklah, kiamat buat kamu, tegaklah kiamat buat kamu. Apa artinya? Saat kita meninggalkan dunia ini, maka pengadilan Allah betul-betul ditegakkan. In ahsantum ahsantum li anfusikum. Jikalau engkau semua berbuat baik, maka sungguh perbuatan baik adalah untuk diri kamu. Jikalau kita semua berbuat baik, maka sungguh kebaikan apapun yang kita lakukan adalah untuk diri kita. Wa in asaktum falaha. Namun jikalau kita semua telah berbuat buruk, maka sungguh perbuatan buruk itu hakikatnya adalah untuk diri kita. Maka pada kesempatan ini kita mentadabburi firman Allah Al-Quran surah Al-Hajj ayat 47. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa yasta'jilunaka bil 'adzabi wa la yukhlifallahu wa'dah. Wa yasta'jilunaka, dan mereka semua meminta kepadamu Muhammad bil 'adzabi, untuk segera disegerakan siksa Allah itu. Kenapa? Orang-orang musyrikin Quraisy, orang-orang yang kufur akan nikmat, kufur akidah, kufur ibadah, kemudian dengan pongah, sombong, pengkoh angkuhnya, kemudian menantang Rasulullah SAW. Setelah Rasulullah menyampaikan bahwa sesungguhnya kehidupan yang kita jalani di dunia ini betul-betul singkat. Ad-dunya mazra'atul akhirah. Dunia adalah ladang kita untuk menuju akhirat. Maka dengan pongahnya orang musyrikin Quraisy, orang kafir Quraisy, ya kalau memang siksa Allah itu ada, minta kepada Tuhanmu untuk disegerakan siksa itu kepadaku. Maka Allah menjawab itu, wa yasta'jilunaka bil 'adzab. Mereka semua orang-orang yang kufur itu meminta kepadamu Muhammad untuk disegerakan azabnya, dan bilangi wala yukhlifallahu wa'dah. Allah tidak akan pernah menyelisihi, Allah tidak akan pernah memungkiri, Allah tidak akan mengingkari janji-janjinya. Berarti kalau Allah berjanji baik, maka janji kebaikan itu betul-betul Allah tegakkan. Kalau Allah sudah menyampaikan hal-hal yang tidak baik, maka Allah pun akan menegakkan janjinya itu. Dan sekaligus Allah menegaskan, wa inna yauman 'inda rabbika, dan sesungguhnya satu hari di sisi Tuhanmu, ka'alfi sanatin, seperti 1000 tahun, mimma ta'uddun, dari apa yang telah engkau hitung. Ayat ini menegaskan bahwa satu hari di sisi Allah, satu hari di akhirat, satu hari di alam barzah itu adalah ka'alfi sanatin, seperti 1000 tahun, mimma ta'udun, dari apa yang engkau hitung. Sama dengan hitungan hidup di dunia, satu hari di alam barzah, satu hari di alam akhirat, itu sama dengan 1000 tahun di dunia ini. Kalau 1000 tahun di dunia ini, maka sungguh kita hitung aja 1000 dibagi 24, karena sehari itu adalah 24 jam. Kalau 1 jamnya di akhirat, berarti 1000 kita bagi 24 sama dengan berapa? Ternyata 1000 tahun kita bagi 24 ada 42,67 tahun. Berarti 1 jam di akhirat itu sama dengan berapa? 42,67 tahun. Kalau 2 jam 85,3 tahun.
85,3 tahun. Kalau 42,67 berarti sama dengan 867. 42,67 berarti 85,3. Kalaupun toh kita dikasih umur 85 itu sudah sangat renta. Fakta menunjukkan orang yang usianya 85 dan tidak pernah digerakkan tubuh ini, hanya setiap hari makan tidur, begitu sudah purna tugas, begitu sudah pensiun, makan tidur, maka usia 85 tahun itu sudah sangat rapuh. Kebetulan ini tadi saya baru dari imigrasi antar tetangga untuk ngurus paspor. Di samping kanan saya itu adalah usia seusia saya, lahir tahun 70. Kalau lahir 70 berarti usianya adalah 54 tahun atau 55 tahun. Itu sangat tua sekali. Kalau dijajar begitu seperti ibu saya tanya, umur berapa jenengan? Tak kira di atas 60, ternyata seusia saya. Ternyata karena sakit. Kalau kemudian kita didera sakit, maka kulit ini semakin kendur. Makanya saking cepatnya perputaran hidup di dunia ini, tercatatlah dalam sirah bahwa Nabi Daud alaihissalatu wassalam itu termasuk kenalannya bukan manusia, kenalannya itu malaikat. Jadi Nabi Daud itu sangat akrab dengan namanya malaikat Israel. Siapakah malaikat Israel itu? Siapa? Malaikat yang ditugaskan Allah untuk mencabut nyawa. Saking dekatnya dengan malaikat Israel, Nabi Daud itu sampai bilang begini, engko nek wis aku wayahe ninggalno donya iki, elingna ya supaya aku lek lagi maksiat iso tobat, nglakoni dosa iso persiapan supaya uripku iki husnul. Karena salah satu tanda hidup yang husnul khotimah ketika mendekati kematian semakin sregep ibadai. Bukan teklek peringkilan tambah tuwek petakilan, bukan teklek peringkilan tambah tuwek tambah. Lah, saking dekatnya Nabi Daud itu bilang begitu. Nanti kalau waktunya saya meninggal, tolong ingatkan ya, supaya siap-siap. Ditunggu sampai menjelang wafatnya Nabi Daud. Malaikat Israel tidak datang-datang, moro-moro datang bilang, "Wot, saiki aku ditugasno Gusti Allah njupuk nyawa pampean." Loh, kaget Nabi Daud. Apa kagetnya? Aku kan wis meling nang sampean. Lek wayahe nyawaku wis pisah nang ragaku, lek wayahe sampean njupuk nyawaku, elingno aku supaya iso nambah-nambah ibadah. Lah, saat dibegitukan sama Nabi Daud, walau aku tidak datang, tapi Allah sudah mengingatkan sejak lama. Bukankah engkau bisa melihat tanda-tanda itu? Loh, apa tondo-tondo itu? Coba gerabaken kulite. Digerabak kulite tambah kenceng apa tambah kendor? Tambah kendor. Ora tambah kenceng, kulitnya tambah kendor. Lek kulit iku wis tambah suwe tambah kendor, berarti tambah sehat apa tambah remek? Mas, lek kulitnya tambah kendor, belungnya tambah prokoh apa tambah kelotean? Tambah kelotean. Lek kulit tambah kendur,
Berarti tulang-tulangnya gak tambah kuat, tambah kelotekan, ngadeg gak jejek, bongkok lek ngadeg isek golek cekelan. Ngadeg golek cekelan jenenge ngadeg krengkelan. Delok digerabak kulitnya tambah kendur. Wis saiki ngoco deloken rambute seireng apa bertabur uban. Didelok ngoco rambutnya tambah putih. Nalikane didelok lho iya tambah iku tandane lek wis idekku lek rambut wis bertabur tandane wis idekku kubur. Mangkane Kanjeng Nabi iku nglarang la tantifu syaiba, ojo pisan-pisan jabut uwan. Jadi Kanjeng Nabi iku nglarang umate lek wis metu uwane ojo ditak cabut. Apa alasannya Rasulullah ketika rambut itu sudah bertabur uban dilarang untuk dicabut? Karena alasan fa inna syaiba nurul laka fil qabri, karena uban itu akan menjadi cahaya di kubur. Berarti kalau ada orang malu ketika rambutnya sudah bertabur uban dicabuti, berarti lek mati kepengen alam kubur peteng dedet. Alam kubur peteng dedet. Krono uban itu nurul laka fil qabri. Apa makna yang dapat diambil? Ketika sudah bertabur uban, nyadari lek urip iki tambah tu arep mas nyadari lek bertabur uban urip iki tambah tuwek. Habis itu deloken untuk penuh, deloken untuk bayan, pepek tambah logur situ. Lah untune wis gak pepek, lek wis untu wis gak pepek, apa maneh entek gemangan jagung lho mencolot kan ngiwonengen. Mangane bubur lek kepengin mangan rogo atos didik gemangan sate ini mencolot ngiwonengen. Nah itulah sebetulnya malaikat Israel tidak datang kepada Nabi Daud. Allah sudah ngasih tanda itu. Bukankah sudah cukup tanda itu? Artinya apa? Perjalanan hidup kita ini betul-betul cepet banget. Karena itu ada satu rahasia, sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Rasulullah SAW pernah berdoa, Allahumma ahyini miskinan, ya Allah hidupkanlah saya ini dalam keadaan miskin, wa amitni miskinan, matikanlah aku dalam keadaan miskin, wahsyurni fi zumratil masakin yaumal qiyamah, kumpulkanlah saya ini dalam golongan orang-orang miskin pada hari kiamat nanti. Lah doa seperti inilah membuat heran Aisyah ketika mendengar doa Rasulullah. Banyak orang yang kepingin kaya, saking kepingin kaya nih dengan berbagai macam. Tapi kenapa Rasulullah berdoa begitu? Padahal tadi orang miskin itu gak enak. Merono mrene liyane nggawa mobil mlaku bicycle, liyane gonta-ganti klambi, iki jenenge klambi gantung kepuh, klambine mok situ iku lek reget diumbah, mari ngono durung garing wis dienggo maneh, pe salat diumbah mau dicuci durung garing dienggo maneh.
Apa enake dadi wong miskin? Lah itulah yang membuat kenapa engkau berdoa demikian ya Rasul? Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan kepada Aisyah bahwa annahum yadkhulunal jannah, sesungguhnya orang-orang miskin itu akan masuk surga qabla aghniyaihim, sebelum orang-orang kaya mereka, arba'ina khariqan, dengan selisih 40 tahun lamanya. Dan 40 tahun itu bukan 40 tahun di dunia ini. Jadi bedanya orang kaya dengan orang miskin masuk surga itu adalah arba'ina khariqan, 40 tahun. Dan 40 tahun itu bukan 40 tahun di dunia, tapi 40 tahun di akhirat. Kalau 40 tahun di akhirat sekarang kita hitung, kalau satu hari aja itu 1000 tahun, satu tahun ada 365 hari, berarti satu tahun itu sama dengan 365.000 tahun, itu satu tahun. Jadi satu tahun di akhirat itu sama dengan 365.000 tahun dikalikan 40. Ternyata bedanya orang kaya dan orang miskin itu sama dengan 14,6 juta tahun dalam ukuran hidup di dunia ini. Makanya satu ketika Rasulullah nyampaikan kepada Abdurrahman bin Auf, karena Abdurrahman bin Auf itu termasuk orang kaya raya, dibilangi, "Man, peyan engko mlebu swarga paling keri." Ditakoni, "Apa Kanjeng Nabi kok paling keri? Sampeyan hisabe dawa banget, suwe banget." Nah, artinya apa? Inilah fakta hidup. Diakui atau tidak, disadari atau tidak, kita semua akan menghadapi namanya sakaratul maut itu. Karena itu apa yang dapat kita ambil? Supaya apa? Perjalanan waktu yang kita jalankan ini, karena kita kan tidak tahu apakah ketika kita diadani ketika lahir betul-betul saat hidup ini kita tegakkan sholat atau tidak, kan ada pada diri kita masing-masing kan. Ketika sudah diingatkan oleh Pak Mudin atau keluarga yang mengikomai kita, sungguh telah ditegakkan kiamat buat kamu, sungguh telah ditegakkan kiamat buat kamu, qad qamatil qiyamah, pengadilan Allah setelah nanti yang takziah ini, setelah nanti yang mengantarkan kubur ini nanti meninggalkan kalian, apakah kalian ini betul-betul siap menghadapi pengadilan Allah di alam barzah? Karena bagaimanapun juga ketika kita di alam barzah meninggal apapun, kita akan merasakan apapun yang kita lakukan di dunia ini. Jikalau kemudian Allah ridho terhadap hidup dan kehidupan kita, jikalau Allah betul-betul membentangkan ridhonya buat kita, sehingga Allah menakdirkan kita akhir hidup kita husnul khotimah, maka di saat itulah yang sesungguhnya, di saat itu kita akan mendapatkan kehidupan yang laksana seperti di dalam surga. Namun jikalau kemudian kita hidup dengan akhir yang su'ul khotimah, dengan akhir yang tidak baik, maka kita pun akan mendapatkan ketersiksaan dari siksa Allah di alam barzah seperti siksa di dalam neraka. Dan tidak ada satupun, apakah kita nanti su'ul khotimah atau husnul khotimah, kita tidak ada yang tahu. Karena itu Raden Ngaberonggo Warsito mensarikan dari Al-Quran maupun hadis sampai keluar kalimat sak bejo-bejone wong lali, isih bejo wong kang eling lan waspada. Seuntung apapun orang yang lupa,
Sekali lagi, seuntung apapun orang yang lupa, masih beruntung orang yang ingat Allah dan waspada terhadap segala macam bujuk rayu setan. Walaupun saat kita lupa, beruntung, tapi untungnya hanya di ujung. Sekali lagi, ketika kita lupa, maka untung itu hanya di ujung. Di belakang kita akan menderita. Maka apa yang dapat kita lakukan senyampang nyawa masih jauh dari kerongkongan? Eling, ingat kepada Allah. Ingat kepada Allah itu, kemarin saya ada beberapa catatan berbicara tentang ingat kepada Allah, itu adalah namanya zikir. Sekali lagi, eling, ingat, bahasa Arabnya adalah zikir. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, siapa saja yang lidahnya ini tak pernah kering dari berzikir kepada Allah. Sekali lagi, ketika lidah ini tidak pernah kering dari berzikir kepada Allah, ini adalah tanda-tanda bahwa kita ini termasuk bagian orang yang catatan-catatan untuk menuju husnul khotimah itu ada di depan mata. Maka ketika mengingat itu, saat mengingat itu, dalam posisi apapun kita mengingat Allah, maka ingat kepada Allah itulah yang kemudian akan menjadikan segala sesuatu yang kita zikirkan dengan mengingat Allah, menyadarkan diri kita bahwa diri kita adalah lemah, dhaif. Lah, lemahnya inilah yang kemudian akan menghasilkan sifat yang tawadhu. Saat ada banyak terpaan, godaan, bisian, maka terpaan, godaan, bisian, jikalau kita ingat Allah, maka sesungguhnya hidup kita ini hanya singkat di dunia, dan kita akan mempertanggungjawabkan apapun yang kita perbuat saat menghadap Allah. Maka tentu kita akan kembali di jalan yang Allah bentangkan berupa ridho Allah. Karena itulah wadzakir, maka berzikirlah, fa inna dzikra, karena sesungguhnya zikir itu tanfaul mukminin, akan memberikan manfaat buat orang-orang yang beriman. Nah, bentuk-bentuk zikir itu adalah mengingat, apakah alladzina yadhkurunallaha qiyaman, saat kita berdiri, wa qu'udan, atau saat kita duduk seperti ini, wa ala junubihim, atau saat kita berbaring, senantiasa mengingat Allah. Maka sungguh dalam perjalanan kehidupan yang kita jalani, termasuk duduk kita berada di Masjid At-Taqwa ini, tentu jikalau kita ingat Allah, seluruhnya adalah Rabbana ma khalaqta hadza batila. Kita akan menemukan Rabbana ma khalaqta hadza batila. Ya Tuhan, Engkau menciptakan ini semua tidak sia-sia buat kita. Engkau menciptakan semua ini tidak sia-sia. Termasuk panjenengan yang berkesempatan untuk mondok di tempat ini, untuk berkesempatan mondok di pondok pesantren At-Taubah ini tidak sia-sia jikalau bibir kita tidak kering atau selalu basah dengan berzikir, mengingat Allah. Maka tentu dari zikir ini akan menghasilkan apa? Waspada. Sehingga setiap jengkal langkah kita akan memilih mana yang membuat kita semakin untung dan mana yang membuat kita tidak beruntung. Nah, inilah yang kemudian ketika mengingat ini, maka tentu akan menyadari bahwa diri kita lemah. Di atas langit pasti ada langit. Ketika ada orang yang beroleh nikmat, yang dapat kita lakukan adalah dengan lidah berzikir alhamdulillah, dengan kesehatan yang Allah berikan dengan zikir alhamdulillah. Ketika ada orang yang mendapatkan musibah, adalah innalillah, sesungguhnya kita adalah milik Allah, wa inna ilaihi rajiun, dan kepada Allah kita akan kembali.
ketika kita melihat sesuatu yang membuat kita terpesona, Masya Allah, Masya Allah. Sehingga ketika ada orang yang hebat, maka kehebatan itu adalah tetap milik Allah. Hanya kita ucapkan Masya Allah. Ketika orang dikasih sesuatu kehidupan yang pahit, kita pun Masya Allah. Apa yang Allah kehendaki, karena yang nampak oleh mata belum tentu sesuai dengan apa yang di belakang mata. Sehingga apa yang Allah kehendaki, melihat sesuatu yang indah, subhanallah, maha suci Allah. Maka inilah yang kemudian, sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, saat selesai sholat, satu ketika Rasulullah menyampaikan, maukah engkau aku tunjukkan satu amalan, jika engkau melakukan amalan itu, niscaya engkau akan melampaui orang-orang soleh terdahulu, kecuali orang itu melakukan amal yang seperti apa yang engkau lakukan. Maka sahabat menjawab, iya kami mau ya Rasul. Maka kemudian Rasulullah melanjutkan, bacalah subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu Akbar 33 kali setiap selesai sholat. Duburus sholat. Baca subhanallah dalam artian kita baca lidah, baca subhanallah. Allah maha suci, Allah maha suci. Maka tentu ketika ada keinginan hati, keinginan nafsu ingin mengotori jiwa kita, maka dengan subhanallah kita akan mampu menghindarkan itu. Dengan subhanallah kita akan mampu menghindarkan dari, ketika kita membaca dengan subhanallah, maka kita akan betul-betul menghindari. Karena bisik-bisik apapun yang membuat kita melanggar aturan Allah, maka kita akan bisa melawan itu. Alhamdulillah, segala puji milik Allah yang selalu kita ucapkan ketika Allah memberikan nikmat, sehingga sekecil apapun yang Allah berikan, Allah tidak akan menyia-nyiakan seluruh pemberiannya. Dan bentuk keadilan Allah atas segala pemberiannya, antara orang yang paling kaya dengan kekayaan yang unlimited sampai orang yang tidak kaya sama sekali, bentuk keadilan adalah bagaimana kita bisa tidur dengan nyenyak tanpa ada rasa sakit. Dan itu adalah bentuk keadilan Allah yang diberikan kepada siapapun tanpa kecuali. Beda kan? Orang kaya banget tapi utangnya lebih besar daripada kekayaannya. Kira-kira gelisah enggak? Apalagi hutang di bank, bank titilan lagi, yang bunganya 1 bulan 3%, 1 tahun 36%. Tentu kekayaan yang melimpah itu tidak ada artinya apa-apa karena dikejar-kejar oleh hutang. Maka bentuk keadilan Allah adalah hati yang tenang. Allahu Akbar, Allah maha besar, bahwa yang besar itu Allah, yang maha besar itu Allah. Maka zikir Allahu Akbar akan mengimplementasikan, mempraktekkan pada diri kita tidak ada kesombongan. Karena itu yang berhak sombong, yang boleh sombong itu hanyalah Allah. Wujud dari Allahu Akbar, ada kisah yang monumental. Tersebutlah seorang kiai yang bernama Kiai Barsiso. Kiai Barsiso ini adalah orang yang sangat hebat banget. Kehebatannya sampai mengantarkan santri-santrinya menjadi orang-orang yang hebat. Dulu tidak ada pesawat, tidak ada helikopter, tapi dengan ilmu yang diajarkan Kiai Barsiso, seluruh santri-santrinya kalau ke kota satu ke kota yang lain, desa satu ke desa yang lain, mampu melewati hutan belantara, sungai dan laut karena bisa terbang. Seluruh santri-santrinya bisa terbang dengan ilmu yang diajarkan Kiai Barsiso, dan itu membuat malaikat takjub kepada kehebatan Kiai Barsiso. Tapi apa yang terjadi? Di antara malaikat itu yang mendengar bocoran apa? Bocoran nasibnya Kiai Barsiso, jawabnya,
kamu jangan gawok dulu, jangan takjub dulu sama Kiai Barsiso, karena Kiai Barsiso itu ternyata takdirnya masuk neraka. Dan inilah yang kemudian didengar oleh jin ifrit, jin yang suka mendengar, suka ngopeng. Dilaporkanlah kepada komandannya bahwa Kiai Barsiso itu takdirnya masuk neraka. Akhirnya setan ngutus prajuritnya untuk menggoda Kiai Barsiso. Dan prajuritnya ini termasuk punya pikiran cerdik. Dia tidak menampakkan wujud sebagai setan, dia tidak menampakkan wujud sebagai iblis, tapi dia mewujudkan diri, menjelmakan dirinya sebagai seorang bocah yang lugu. Dan bocah jelmaan iblis tadi, bocah jelmaan setan tadi, daftar sebagai santrinya Kiai Barsiso. Dan apa yang terjadi? Kalau Kiai Barsiso puasa, maka puasanya santri iblis ini lebih hebat. Kalau Kiai Barsiso zikir, maka kekuatan zikirnya santri yang merupakan jelmaan setan ini lebih hebat. Kalau Kiai Barsiso sedang sholat, maka sholatnya santri ini lebih hebat. Dan sikap takabur Kiai Barsiso tidak mau ada orang yang lebih alim daripada dirinya, maka dia merasa terendahkan dengan pencapaian santrinya itu, sehingga santrinya Kiai Barsiso tadi lebih hebat dalam urusan ibadahnya dalam pandangan Kiai Barsiso. Apa yang terjadi? Dia minta obat, minta resep supaya hebat seperti itu. Maka dikasih 3 pilihan. Dikasih 3 pilihan. Pilihan pertama adalah apa? Membunuh orang. Kiai Barsiso tidak mau, karena membunuh orang dalam hukuman adalah harus dibunuh. Yang kedua, berzina, tidak mau, karena orang berzina itu hukumannya harus dirajam, karena Kiai Barsiso sudah menikah. Kalau masih bujang berzina, hukumannya didera 100 kali, masih hidup di penjara 1 tahun. Tapi kalau sudah punya istri, kalau laki-laki sudah punya suami, kalau perempuan itu dirajam, dikubur sampai udel dan dilempari batu sebesar kepal tangan sampai mati. Kepalanya ditutup kemudian dilempari. Kiai Barsiso tidak mau menanggung resiko itu. Adakah yang paling ringan? Maka santri yang menjelma iblis tadi memberikan pilihan minum khamr. Tapi apa yang terjadi setelah minum khamr? Ternyata dalam posisi tidak sadar dia memperkosa yang jual minuman itu. Setelah memperkosa, di dalam satu riwayat membunuh suaminya, tapi dalam satu riwayat membunuh anaknya. Akhirnya Kiai Barsiso dihukum gantung. Saat dihukum gantung itulah santri menampakkan wajah aslinya sebagai iblis. Di tiang gantungan itu Kiai Barsiso marah-marah, merasa tertipu oleh iblis tadi. Apa yang terjadi? Malah dibully sama iblis tadi. Kamu sudah tidak bisa apa-apa, nasibmu hanya di ujung jari saya. Saya bisa menyelamatkan kamu. Kalau kamu selamat, kamu bisa taubat. Tapi kalau kamu sudah digantung di tiang gantung, sementara tambang sudah melilit di lehermu, kamu sudah tidak bisa apa-apa. Maka di saat itu kamu sudah tidak ada kesempatan untuk berbuat baik. Akhirnya dalam pikiran lagi-lagi alladzi yuwaswisu fi sudurinas, setan memberi was-was. Akhirnya ya, kalau begitu saya selamat, begitu selamat saya bisa tobat. Ternyata dia begitu sepakat, saya minta kamu selamatkan. Tapi iblis tadi memberikan syarat, kamu bisa selamat, kamu harus taat padaku, menjadi pengikutku.
Bagaimana caranya? Cukup anggukkan kepala. Tapi begitu menganggukkan kepala, Kiai Barsiso tadi kepleset sampai kemudian meninggal di tiang gantungan menjadi pengikutnya setan. Dan inilah yang kemudian menjadi kisah inspiratif bahwa orang yang terlihat ahli ibadah belum tentu nanti berakhir dengan kebaikan. Karena Kiai Barsiso ahli, tapi juga ada cerita orang yang genap membunuh 100 orang. Tapi karena taubatnya betul-betul taubat, sekali lagi taubatnya betul-betul taubat, meninggal di tengah perjalanan, tapi kemudian Allah memberikan amnesti atas dosa dan kesalahannya. Karena itu pada kesempatan seperti ini kita tidak tahu kan, apakah kita nanti termasuk orang yang husnul khotimah atau tidak. Maka kita pun tidak tahu. Ketidaktahuan kita ini tetap pakai resep sak bejo-bejone wong lali, esih bejo wong kang eling lan waspada. Seuntung apapun orang yang lupa, masih untung orang yang ingat Allah dan waspada bahwa setiap jengkal langkah Diucapkan kita. terima kasih atas atensi Anda mengikuti channel ini. Sebelum meninggalkan channel ini, jangan lupa subscribe, like, share, dan komen untuk keberlanjutan dari tali silaturahim kita. Sampai jumpa kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.